Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang topik supervisi perawatan ya. Jadi apa sih supervisi perawatan itu? Mungkin teman-teman di sini calon perawat sudah sering ya mendengar terkait apa sih supervisi. Ya, ini adalah bagian dari mata kuliah manajemen keperawatan ya. Kita lihat dari pengertiannya terlebih dahulu ya terkait supervisi ya. Ini ya kalau kita lihat dari definisinya ya. Di supervisi ini kegiatan untuk apa? Ya, untuk merencanakan, mengarahkan, membimbing, mengajar, mengobservasi, mendorong, memperbaiki, mempercayai, dan mengevaluasi secara terus-menerus dengan sabar, adil, serta bijaksana, sehingga setiap perawat dapat memberikan asuhan keperawatan dengan baik, terampil, aman, cepat, dan tepat secara menyeluruh sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan perawat. Nah, ini yang digarisbawahi ya. Jadi mekanismenya, ya, jadi banyak sekali ya, bisa merencanakan, mengarahkan, mengobservasi, sampai mengevaluasi. Tentunya yang harus digarisbawahi adalah dengan sabar dan adil, serta bijaksana ya. Jadi nggak boleh marah-marah ya kalau mensupervisi, apalagi yang disupervisi nanti banyak yang kurang optimal misalnya ya. Jangan marah-marah ya, harus diarahkan ya, bijaksana di sini ya. Sehingga harapannya nanti perawatnya yang sudah disupervisi itu akan lebih baik, lebih terampil ya. Itu ya istilahnya kita juga harus melihat bahwa setiap perawat itu memiliki ini ya keterbatasan juga. Sedangkan kita harus bisa mengoptimalkan juga selain kelebihan, kita juga harus melihat juga terkait keterbatasan dari perawatnya. Itu ya kalau kita lihat dari segi definisi di sini. Oke, kita masuk terkait kategori utama dari supervisi ya. Jadi ada 4 ya. Yang pertama yaitu klinis ya. Jadi kesempatan merefleksikan kasus-kasus kompleks, pendekatan terhadap perencanaan, tindakan dan evaluasi ya. Di sini berarti lebih ke prosesnya ya. Terus terkait supervisi yang tipikal manajerial ya. Jadi menyeimbangkan beban kerja, prosedur administrasi, bagaimana kita merencanakan pertemuan, bagaimana kita mengumpulkan data, mengaudit, merekrut, terkait retensi juga ya, serta teknik komunikasi. Nah, ini juga bisa dalam unsur manajerial. Ya, jadi manajerialnya itu tidak hanya yang disupervisi, kalau yang paling sering kan mungkin klinis ya. Jadi bagaimana sih melakukan tindakan X, nah, di supervisi ada SOP-nya. Bahkan yang manajerial pun harusnya sudah ada supervisinya. Ya, seperti apa prosedur dari administrasinya, bagaimana SOP dalam perekrutan tenaga baru. Nah, itu perlu disupervisi nanti. Yang ketiga terkait personal, ya berhubungan dengan masalah interpersonal staff. Ya, tekanan pekerjaan, motivasi, kepuasan kerja, dan masalah tim ini juga perlu disupervisi ya. Nah, terkait takutnya perawatnya nanti burnout, jenuh, ya itu juga perlu dilihat ya, disupervisi juga nih ya terkait masalah-masalah interpersonal dalam pekerjaan nanti. Dan yang terakhir terkait profesional ya, jadi memberi kesempatan perawat merefleksikan peran dan keterampilan profesional mereka dalam tim yang multidisiplin. Nah, ini ya kalau kita membahas tentang multidisiplin ya kita ingat lagi terkait interprofessional collaboration. Ya, yang mana ketika perawat kerja di rumah sakit itu tidak sendirian ya. Nah, jadi dibantu oleh nakes-nakes dari disiplin profesi yang lain. Ya, itu ya. Terkait supervisi klinis ya, ini ya. Jadi kalau dari pengertiannya ya, proses formal terkait dukungan dan pembelajaran profesional yang memungkinkan praktisi mengembangkan pengetahuan dan kompetensi. Ya, dan bertanggung jawab serta meningkatkan perlindungan konsumen dan keselamatan pasien dalam situasi klinis yang kompleks ya. Kompleks ini berarti yang semuanya lah ya dalam hal klinisinya dari kliennya. Selain itu juga sebagai kegiatan reguler yang bertujuan untuk memungkinkan supervisor ya, supervisor ini yang mensupervisi ya, untuk mencapai, mempertahankan, dan secara kreatif mengembangkan praktek berkualitas tinggi. Ya, jadi ini ya intinya supaya tetap kapasitas dan capability dari staff ini yang harapannya disupervisi ini memiliki kualitas yang tetap tinggi. Kenapa sering disupervisi supaya ketahuan nih kurangnya yang bagian mana nanti. Ya.
Ini perannya ya. Nah, jadi peran, tujuan dan fungsi dari ini supervisi klinisnya itu ya. Jadi memberikan kesempatan pada perawat junior atau bawahan agar mampu menyelesaikan tugasnya sesuai standar. Nah, ini ya secara tidak langsung, otomatis kalau disupervisi harus sesuai dengan standarnya. Ya, tujuannya untuk apa? Menilai, mengoreksi, melatih juga ya, memimpin, memberikan arahan, mengembangkan kemampuan perawat. Jadi intinya ini tujuannya untuk perbaikan atau istilahnya supaya perawatnya lebih optimal nanti, lebih maksimal dalam melakukan tindakan kepada klien nanti. Fungsinya juga mengatur dan mengorganisasi proses pelaksanaan kebijakan. Nah, kebijakan dan kebijaksanaan di sini dalam arti proses supervisi. Ya, supervisi itu juga penting di sini dalam melihat fungsi organisasinya benar-benar dilakukan atau tidak. Ya, jadi sangat penting sekali terkait bagaimana dalam organisasi itu perlu adanya supervisor. Supaya apa? Supaya sesuai dengan SOP nanti berjalan, tidak asal. Ya, itu ya terkait fungsinya di sini ya. Ini kalau kita lihat prinsip-prinsip dari supervisi ya, nah, yang pertama yaitu didasarkan atas hubungan profesional dan bukan pribadi, jelas ya. Kalau kita bahas unsur profesionalisme ya berarti harus profesional ya. Entah dia itu temannya dulu atau entah dia itu ada masih kerabat ya tetap ya. Jadi kalau misalnya sudah disupervisi ya harus sesuai dengan SOP, dinilai benar-benar ya. Terus kegiatan direncanakan secara matang ya. Ini juga bisa ya. Jadi harus benar-benar ada perencanaan yang jelas nanti. Terus sifatnya juga edukatif dan suportif. Jangan malah destruktif ya atau menghancurkan, itu jangan ya. Atau balas dendam nih. Wah, ini si A ini harus di ini kan dikasih pelajaran misalnya, ketika supervisi disalah-salahkan ya, nggak gitu juga. Ya, jadi sifatnya mendidik dan suportif juga, mensupport nanti ya. Selanjutnya itu memberikan perasaan aman pada staf dan pelaksanaan keperawatan. Nah, ini juga ya ketika melakukan supervisi juga tidak ada tendensi ya yang istilahnya stresornya makin tinggi nanti. Ya sama seperti teman-teman nih misalnya kalau mau ujian praktikum kan sepertinya stresor langsung tinggi ya, hampir mirip dengan di supervisi kan, intinya itu ya ujian praktikum ya supervisi dan ada nilainya ya kurang lebih sama. Nah ini harapannya karena supervisinya ini sering dilakukan juga ya, berikan perasaan aman karena stafnya tuh merasa nanti bukan dievaluasi aja ya, dididik juga, diedukatif kan di sini ya, dididik juga ya, didampingi. Nah, sehingga merasa nyaman dan bukan seperti hanya dinilai saja, jadi merasanya seperti didampingi. Terus membentuk suatu kerjasama yang demokratis antara supervisor dan staf dan pelaksananya ya. Jadi intinya demokratis di sini ya saling support ya, jadi saling bantu nih ya, supervisornya membantu untuk pelaksananya juga, terus pelaksanaan juga membantu supervisornya untuk meningkatkan kualitas pelayanan juga. Intinya nih harus saling mengerti lah ya, saling support di sini ya. Kita lanjutkan juga terkait prinsipnya ya, harus sifatnya objektif ya, benar ya, dan harus mampu melakukan self evaluation ya. Jadi harus bisa menilai dirinya sendiri juga nanti ya, selain objektif si yang di supervisor ini harus bisa menilai dirinya sendiri. Selanjutnya progresif, inovatif, fleksibel, dan dapat mengembangkan kelebihan masing-masing staf dan pelaksana keperawatan. Seperti tadi yang saya singgung ya, perawat juga manusia, pasti memiliki positif dan negatifnya juga. Ya, jadi harus bisa mengembangkan kelebihan masing-masing, dioptimalkan positifnya. Ya, konstruktif dan kreatif dalam mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan. Ini juga penting ya, terkait prinsipnya ya, harus kreatif dan mengembangkan diri. Bisa lah ya dari fungsi supervisi di sini. Terus dapat meningkatkan kinerja bawahan dalam upaya meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Ya, ini juga bisa ya untuk meningkatkan kinerja bawahan juga, karena nanti dengan supervisinya otomatis bawahannya tuh akan melakukan sesuai dengan standar SOP nanti. Ya kalau sering-sering supervisi berarti kan otomatis lama-kelamaan sering terbiasa menggunakan SOP, akhirnya ya terbiasa melakukan kegiatan walaupun tanpa SOP atau tanpa supervisi ya tetap dilakukan sesuai dengan panduannya. Kita lanjut terkait
Model-model dari supervisi yang klinis sifatnya ya. Jadi klinis itu seperti apa? Ada yang pertama yaitu yang model edukatif, formatif ini ya. Jadi seperti apa tuh yang edukatif, yang mengembangkan keterampilan dan kemampuan memahami klien dengan lebih baik, mengembangkan kesadaran, reaksi, dan refleksi intervensi, dan juga mengajarkan cara mengeksplorasi kerja. Intinya supaya sesuai dengan tupoksi dan kapabilitas masing-masing. Ya. Yang dua yaitu suportif, eksploratif ya. Jadi mengeksplorasi reaksi emosional terhadap rasa sakit, konflik, dan perasaan selama perawatan. Dapat mengurangi kelelahan juga ya. Jadi supervisi juga menjadi model yang suportif ya, atau mendukung di sini ya. Jadi tidak ada tendensi yang lain. Selain harapannya dapat mengurangi kelelahan dari yang disupervisi ya. Yang ketiga yaitu manajerial normatif ya, yaitu terkait kendali kualitas pelayanan dan memastikan pekerjaan perawat sesuai dengan standar. Ya, ini juga model yang sering dilakukan dan penting ya, karena kita harus bisa memastikan benar-benar perawatnya itu sesuai dengan standar praktek pelayanan atau tidak. Itu juga penting sih ya. Ini contoh karakteristik supervisi yang baik ya. Yang pertama yaitu mencerminkan kegiatan sebenarnya, tidak diada-ada. Ya, jadi itulah kenapa ketika memang mau supervisi, contoh supervisi tanda-tanda vital, pemeriksaan tanda-tanda vital yang langsung dilakukan, seperti apa yang dilakukan setiap hari. Ya, jadi pencerminan kegiatan sebenarnya supaya kalau misalnya kurang optimal ya langsung dioptimalkan. Jangan seperti kalau tahu mau disupervisi malah dibaik-baikkan, ketika tidak disupervisi malah kembali seperti semula ya, itu kan susah nanti ya. Terus mencerminkan pola organisasi juga yang jelas ya, manajemen manajerialnya juga jelas. Tidak asal yang penting ada supervisi, tidak ya, ada mekanismenya, ada berpola dalam organisasi juga. Terus menunjukkan tindakan perbaikan, ya ini penting juga, misal supervisornya memberikan masukan. Oh, dalam tanda-tanda vital, pemeriksaan tanda-tanda vital kurang ini, kurang itu lah. Ini yang depannya nanti ada perbaikan nanti misalnya ya. Terus menunjukkan pengecualian pada hal-hal yang penting. Ya, dalam arti hal-hal yang urgent itu boleh dilewati nih. Ya, misal SOP dalam menolong korban kecelakaan ya, nanti terkait pengkajiannya dulu dilakukan pengkajian secara head to toe lengkap dari atas sampai bawah ya. Keburu nanti pasiennya meninggal kan berbahaya. Ya, jadi harus ditunjukkan hal-hal yang bisa dikecualikan nanti dalam pelaksanaan. Ya, ini selanjutnya juga melaporkan kesalahan dengan segera, ini penting ya, dapat diantisipasi, dapat dipahami, ekonomis, tidak terlalu mahal ya, kayak pengadaannya ya, fleksibel ya, sesuai kesepakatan ya, dan sifatnya objektif. Ya, jadi objektif tuh fokus kalau misalnya supervisi tindakannya ya tindakannya saja yang dilihat, jangan seorangnya nih, nah, atau personalnya juga dinilai, jangan ya, fokusnya hanya ke tindakannya seperti itu. Berikutnya kegiatan supervisi ya, mengawasi dan mengamati ya, ada pelaksana, kebijakan, prosedur, peraturan yang telah ditetapkan, melakukan tindakan ya, tidak ada prosedur yang tidak ada jika ada prosedur yang membahayakan ya, jadi dicek lagi ya, terus membantu staf juga dalam situasi kedaruratan dan beban kerja yang berlebihan, nah itu bisa membantu ya, mendelegasikan ya penyelesaian masalah tertentu ya, bisa didelegasikan nantinya. Ini kurang lebih kegiatan dari supervisi. Peran dari supervisornya atau yang mensupervisi itu apa saja sih? Nah, di sini ada 6 peran supervisornya ya. Yang pertama yaitu sebagai planning, perencana. Terkait program pengawasan seperti apa nanti, evaluasinya seperti apa. Terus yang kedua terkait penilai, memberikan scoring ya, kinerja dibandingkan dengan standar ya. Jadi harus ada baseline-nya nih. Ya, minimal
skornya misalnya 6, berarti minimal di atas 6 nih. Kalau di bawah 6 berarti tidak optimal. Ada pembina ya terkait bimbingan, terus ada pencegah terkait kebocoran dan pemborosan, terus adanya terkait penyelamat ya, terkait kekayaan dari institusi ya, tempat ini bekerja ya, terus pengambil tindakan koreksi ya bila ada kesalahan ya. Jadi jangan malu mengakui. Misal sudah ada kesalahan, jadi segera ini ya dikoreksi, dievaluasi sehingga tidak terjadi berulang kali nantinya ya. Ini beberapa kompetensi dari supervisor ya. Yang pertama mampu memberikan pengarahan dan petunjuk yang jelas, mampu memberikan saran, nasihat dan bantuan yang dibutuhkan oleh staf ya, mampu memberikan motivasi, mampu memberikan latihan dan bimbingan yang diperlukan, terus mampu memberikan penilaian secara yang objektif. Ya, ini juga penting ya terkait penilaian objektif ya. Jadi tidak usah menilai si A ini siapa, si B ini siapa, jadi objektif terkait tindakan yang akan dinilai. Ini teknik supervisinya yang ada yang secara langsung dan tidak langsung. Ya, nanti kita bahas ya. Kalau yang secara langsung itu berarti otodidak ya, langsung tanpa scheduling ya, misalnya ya, jadi langsung hari ini saya ingin mensupervisi ini. Nah ini itu ternyata perlu dilakukan ya, supaya kita benar-benar tahu realnya di lapangan seperti apa. Atau juga ada yang supervisi tidak langsung ya, tidak langsung turun dan sebagainya, itu ada cukup melampirkan dokumen-dokumennya. Ya, proses supervisi dalam praktek keperawatan ya. Yang pertama standar praktek keperawatan sebagai acuan, ya jelas ya. Terus yang nomor dua, fakta pelaksanaan praktek keperawatan sebagai pembimbing dalam pencapaian atau kesenjangan dan tindak lanjut. Ini juga harus masuk. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah upaya mempertahankan maupun upaya memperbaiki terkait kualitas. Ya, ini juga penting ya. Jadi mulai saat ini juga dipersepsikan nih kalau supervisi itu niatnya untuk ini ya memperbaiki terkait kualitas anak didik atau mahasiswa ya, bukan istilahnya hanya untuk ini ya, wah nanti kalau misalnya praktek ini intinya pokoknya kerja saja nih ya, intinya melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan saja nih, tidak memperhatikan prosedur dan mekanismenya. Itu hati-hati nanti ya. Ini terkait area yang disupervisi ya, mencakup apa saja sih pengetahuan dan pengertian tentang tugas yang akan dilaksanakan ya, itu juga bisa disupervisi. Terkait keterampilan yang dilakukan sesuai standar atau tidak, itu juga bisa disupervisi. Terus yang ketiga terkait sikap serta penghargaan terhadap pekerjaan, misal kejujuran dan empati, ini juga bisa diukur dan dilihat. Nah ya, terkait pekerjaan. Terus seperti apa perencanaan supervisinya itu? Ya, ini ada beberapa pertanyaan ya. Jadi ada 4W 1H di sini ya. Yang pertama yaitu apa? Apa sih tujuannya? Ya, supaya apa? Misalnya dapat pengetahuan. Nah, terus when, kapan? Nah, silakan dijadwalkan. Terkait harinya, minggunya, bulannya, tahunnya, silakan. Ya, terus siapa pelaksananya? Yang disupervisi siapa, yang jadi supervisor siapa, nah itu juga dipilih nanti. Terus yang terakhir terkait why, kenapa sih ya, kenapa sih mau vaksin. Jadi harus tahu lah ya, salah satunya bisa meningkatkan kemampuan di sini ya. Berikut langkah-langkah dalam supervisi ya, menyusun standar penampilan, membandingkan penampilan dengan standar, dan adanya tindakan perbaikan. Nah, bagi yang sudah pengalaman supervisi, harusnya seperti ini nih ya. Jadi menyusun standar penampilannya atau standar penilaian yang jelas, nanti terus bandingkan penampilan dengan standar. Ya, baru ada namanya tindakan perbaikan, semisal tidak sesuai dengan standar. Ini terkait pelaksanaan supervisi.
ada 3 tahap ya, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi nanti ya. Ketika persiapan, yang pertama tentunya menetapkan jadwal waktu. Jadi si kliennya sendiri atau si perawat yang akan di supervisi itu menetapkan jadwal waktu yang sesuai dengan kesepakatan ya dengan supervisornya ya. Terus menyiapkan berkas atau kelengkapan untuk disupervisi, menyiapkan format penilaian terkait supervisi, dan mempersiapkan klien pasien ya dengan mempersiapkan form konsen. Terus misal ingin melakukan supervisi, setelah persiapannya matang baru di pelaksanaan ya, persiapan tindakan atau dokumen yang akan dinilai ya, sudah tinggal di checklist tuh ada ya, menyerahkan lembar atau format untuk dinilai secara langsung nanti, terus melakukan tindakan yang akan disupervisi ya. Itu juga menjadi mekanisme dalam pelaksanaan. Terakhir yaitu harus tetap ada evaluasi ya terkait LP3E-nya dari UNED ya. Jadi ada evaluasi juga nanti, seperti supervisor melakukan evaluasi ya, rencana tindak lanjutnya setelah tindakan seperti apa, memberikan reinforcement positif ya. Jadi kalau di UNED sendiri kan sudah ada namanya LP3M ya, sebagai supervisor dari setiap mekanisme pembelajaran ya. Di lapangan juga ada supervisor ya. Kalau misalnya di ruangan ya bisa dari kepala ruangannya ya, bisa dari katingnya dan sebagainya ya. Terus berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya ketika supervisi ya. Jadi supervisi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung ya, seperti tadi ya jenis-jenis supervisi ya, secara langsung atau secara tidak langsung bisa dokumen ya. Terus dilakukan secara terjadwal sehingga yang mau disupervisi bisa mempersiapkan pelaksanaan supervisi ya, ada yang terjadwal dan juga disiapkan ketika yang tidak terjadwal ya, dadaan ya. Itu mungkin saja bisa terjadi dan dilakukan. Terus formulir yang akan digunakan untuk supervisi juga harus jelas di sini ya. Dan evaluasi dilakukan secara terpisah, bukan di depan dari si kliennya atau si perawatnya atau siapa yang akan disupervisi di sini ya. Ini contoh peraturan Menteri tentang ini ya, jenjang karir. Ya, nanti teman-teman silakan bisa baca sendiri ya, bisa di-download ya. Nanti juga terkait ini peraturan pemerintah ini ya terkait jenjang karir sangat penting ya. Nanti bisa dicek ya. Ini sedikit yang saya singkat terkait jenjang karir perawat ya. Jenjang karir perawat profesional seperti apa sih? Nah, tujuannya untuk apa? Nah, itu ya bisa meningkatkan moral kerja ya dan mengurangi kebutuhan karir ya, menurunkan jumlah perawat yang keluar dari pekerjaannya atau turnover ya, karena jelas jenjang karirnya, kerjanya nggak gitu aja ya. Terus bisa menata sistem promosi berdasarkan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Terus meningkatkan profesionalisme perawat ya, termasuk ya, dan meningkatkan kepuasan diri perawat terhadap bidang kerja profesi yang ditekuninya. Karena kenapa nggak stuck ya, nggak stuck gitu aja karirnya ya. Kalau jadi perawat ya wes perawat pasien terus umur hidupnya ya, nggak gitu juga ya, ada jenjang karirnya dan ada tupoksinya setiap jenjang karir. Ya, karir-karir dalam pengembangan karir profesional perawat ya, ada perawat klinis, ada perawat manajer, ada perawat pendidik, ada perawat peneliti juga ya. Ini ya kalau kita lihat ya, jadi ini jenjang karir ya sesuai dengan Permenkes ya. Jadi yang pertama ketika masuk di lahan ya, atau pertama kali masuk ya, nanti bisa perawat klinis 1, nanti ada beberapa tahun dengan evaluasi nanti bisa menjadi perawat klinis 2. Nah, dan perawat klinis 2 ini sudah bisa dikatakan ini ya, ketika lulus ini bisa menjadi perawat manajer 1 ya. Nah, nanti ada PK3 ya, perawat klinis 3, perawat klinis 4, dan perawat klinis 5. Nah, ya, jadi perawat manajer juga sama ya, manajer 1 ya, manajer 2 nanti tingkat karu misalnya ya, manajer 3 dan manajer 4 dan manajer 5 ya.
Nah, minimal untuk perawat pendidik. Nah, ini ya harus sudah PK3 nih, ya. Yang istilahnya sudah minimal nurse, ya, atau minimal pengalaman di atas 10 tahun lebih nih. Ya, ini dikatakan menjadi perawat pendidik. Untuk perawat riset, ya, minimal udah PK4 nih jenjang karirnya. Ya, untuk perawat klinisnya untuk menjadi perawat riset nih, ya. Selain minimal S2 kalau bisa atau S1 nurse dengan pengalaman lebih dari 10 atau 15 tahun. Nah, nanti bisa dicek lah ya terkait mekanisme jenjang karir sini. Terus tujuannya untuk apa jenjang karir? Ya tentunya untuk pengakuan nih level profesional perawat dan otomatis nanti juga untuk penghargaan nih, ya bisa berupa reward, ya istilahnya tunjangan yang istilahnya ya lebih banyak nih. Nah, kalau sudah menjadi perawat manajer, perawat pendidik ataupun perawat riset nanti. Nah, gitu ya. Ini kompetensi perawatnya, berdasarkan kompetensinya di perawat klinis. Perawat klinis 1 melakukan asuhan perawatan dasar ya, di KDM ya. Untuk yang perawat klinis 2 yang holistik ya. Holistik nih seluruhan nanti yang istilahnya sudah lebih dari dasar ya. Kalau PK3 komprehensif, area spesifik lebih khususnya. Misalnya perawat ini perawat medical bedah, ini perawat jiwa lah, lebih terkhusus ya. PK4 sudah lebih kompleks spesifiknya ya. Untuk PK5 sudah menjadi konsultan ya nanti ya, konsultasi klinis nanti. Ya, ada yang seperti itu, harusnya ada. Hanya di Indonesia regulasinya masih belum diatur di sini ya. Ya nanti silahkan untuk dipelajari sendiri ya terkait Permenkes ya nomor 40 tahun 2017 terkait jenjang karir ya. Dan nanti silakan diidentifikasi jenjang karir profesional perawat di rumah sakit dan di layanan primer ya. Seperti apa sih syarat-syaratnya, seperti apa sih kompetensi kliniknya, itu nanti silakan dicari ya. Siapa tahu nanti masuk dalam ujian ya sini ya. Nah, yang terakhir terkait kredensial atau penugasan kerja klinis di rumah sakit ya. Credentialing yaitu suatu proses verifikasi ya kompetensi seorang perawat yang selanjutnya ditetapkan kewenangan klinis untuk melakukan tindakan perawatan sesuai dengan lingkup prakteknya. Ya, ini terkait kredensial. Oh, kalau nurse ini kayak gini nih. Kalau vokasi ini seperti ini nih. Oh, vokasi minimal 10 tahun ini seperti ini nih. Nah, ini sudah ada ruang lingkupnya di sini. Rumah sakit juga perlu memastikan untuk mempunyai staf keperawatan yang kompeten sesuai dengan misi ya, sumber daya dan kebutuhan pasien tentu ya. Terus staf keperawatan langsung bertanggung jawab memberikan asuhan pasien secara langsung. Rumah sakit harus memastikan bahwa perawat yang kompeten untuk memberikan asuhan perawatan dan harus spesifik terhadap jenis asuhan di mana mereka diizinkan untuk memberikan. Bila tidak diidentifikasi dalam peraturan perundang-undangan. Ya, jadi ini harus disesuaikan ya, sehingga entah perawat, entah tenaga medis yang lainnya itu tahu nih. Oh, saya boleh melakukan A, saya boleh melakukan B, saya tidak boleh melakukan C. Nah, ini harus jelas. Ya, jadi diatur SOP-nya. Ya, bisa jadi setiap rumah sakit SOP-nya berbeda. Ya, berdasarkan ini ya, referensi dari pusat seperti apa sehingga rumah sakit atau ini bisa mengembangkan. Ini ya untuk identifikasi berdasarkan izin, pendidikan, pelatihan dan pengalaman juga menjadi pilihan penting di sini ya. Jadi bagaimana isinya legal atau tidak ya, pendidikannya seperti apa, pernah mengikuti pelatihan ya, terus terkait pengalamannya berapa lama nih. Nah, itu juga perlu dan penting untuk dipastikan sehingga ketika kita ingin melakukan delegasi tugas dan sebagainya yaitu paham nih, oh si A nih bisa nih, si B nih belum bisa karena baru lah. Itu terkait perawat ini ya jenjang karir yang masih perawat klinik tingkat 1. Nah, jadi jangan diberikan beban yang sesuai atau sama dengan perawat klinik tingkat 3 ya, nanti nggak match nanti. Ya, jadi harus benar-benar disesuaikan nanti. Itu ya terkait supervisi perawatan ya, semoga materinya bisa bermanfaat ya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan, di lain waktu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.